Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Basis Data dengan saya sendiri, Sandrila Maharani, sebagai pembuat laporan mingguan, dan 3 rekan saya, yaitu saya Nabila Ramadhani sebagai pembuat laporan, saya Muhammad Ilham sebagai pembantu pembuat laporan dan pelengkap, saya Harif Prayuda sebagai web developer. Kami merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi 3 semester 3. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Komputer berbasis website menggunakan PHP dan MySQL. Sistem informasi penjualan komputer berbasis website menggunakan PHP dan MySQL ini adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi web untuk mengelola dan melacak transaksi penjualan komputer. Judul ini mencerminkan fokus utama sistem informasi yang akan dikembangkan, menyoroti tujuan utama sistem, yaitu mengelola dan memantau proses penjualan produk komputer. Di sini, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan logika aplikasi, sedangkan MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS untuk menyimpan dan mengelola data penjualan. Dengan menggabungkan PHP dan MySQL, sistem ini dapat menyediakan solusi yang efisien dan terintegrasi untuk manajemen penjualan komputer secara online. Lalu selanjutnya ada penjelasan website yang dibangun dan manfaatnya. Jadi website yang kami buat atau yang kami bangun ini adalah website penjualan komputer yang bernama Labcom. Manfaat website yang kami buat ini yang pertama itu menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai produk komputer. Lalu yang kedua memungkinkan bisnis untuk mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia, memperluas pangsa pasar. Lalu yang terakhir itu website ini dapat digunakan untuk mempromosikan produk, memberikan diskon, dan meningkatkan daya tarik pelanggan. Selanjutnya, kita perlu ketahui dulu apa itu basis data dan sistem manajemen basis data. Nah, di sini ada basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir secara struktural di dalam komputer sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data menyimpan data dalam tabel yang terkait satu sama lain, memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi data dengan efisien. Dan untuk pengertian sistem manajemen basis data atau yang kita sering disebut database management system, kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Nah, adapun sistem yang akan kami bangun yaitu sistem informasi penjualan komputer berbasis web yang nantinya akan kami rancang menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Nah, di sini ada penjelasan dari PHP MySQL, yaitu MySQL adalah bahasa query terstruktur, bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebagai sebuah basis data relasional, menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda serta berbagai hubungan antara nilai data. Selanjutnya di sini ada bahasa pemrograman yaitu PHP. Hypertext Processor adalah salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web developer untuk pengembangan web. Selanjutnya ada JavaScript, yaitu tempat membuat situs web elegan yang memudahkan pencarian dan pemrosesan informasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu CSS, berfungsi untuk membantu para web designer agar dapat mengubah dan menambah baik teks, gambar, hingga latar belakang sebuah halaman HTML. Selanjutnya untuk framework yang kami gunakan adalah Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol navigasi, dan komponen antarmuka lainnya.
serta juga ekstensi opsional JavaScript. Dengan menggunakan Bootstrap, kami dapat dengan mudah memiliki tampilan website yang sesuai dengan ukuran layar dan browser. Kita akan membuat sebuah database. Nah, sebelum kita membuat database, kita terlebih dahulu login ke aplikasi SAMPP seperti ini. Nah, jika kita sudah masuk ke aplikasi SAMPP, kita harus mengaktifkan start dari Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya, jika Apache dan MySQL ini belum aktif, maka web yang akan kita masuki itu tidak akan berjalan seperti ini. Nah, maka terlebih dahulu kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL dari SAMPP tersebut. Nah, jika sudah, maka kita bisa masuk ke web database dari localhost PHP main admin tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat database baru. Untuk membuat database baru, kita klik new dan kita masukkan nama database yang akan kita buat. Seperti yang akan kita buat terlebih dahulu, yaitu gulung. Nah, selanjutnya kita klik tombol create di sini. Nah, maka tampilannya akan beralih ke pembuatan table. Nah, di sini pembuatan table kita masukkan lagi terlebih dahulu nama dari table yang akan kita buat. Contohnya nama table yang akan kita buat yaitu bumbu. Nah, di sini kita pilih berapa kolom yang akan kita buat di table ini. Nah, di sini saya memilih dua kolom saja. Lalu selanjutnya kita klik create, maka tampilan akan beralih ke tampilan seperti ini. Di tampilan ini kita akan membuat nama tablenya lagi, yaitu nama kolomnya, yaitu seperti daun. Dan di sini kita akan memilih tipe data apa yang akan kita gunakan. Saya memilih varchar. Nah, selanjutnya kita aktifkan primary key. Nah, di sini kita pilih size-nya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jika sudah kolom-kolom ini sudah terisi, maka langsung saja kita save. Nah, beginilah contoh pembuatan dari database, gulung, dan pembuatan tabelnya. Terima kasih. Baik, setelah pemaparan dari teman-teman saya tadi, nah di sini saya akan memberitahu atau menampilkan bagaimana sih cara menjalankan webnya dari awal. Nah, yang pertama itu kalian harus mengaktifkan yang namanya SAMPP-nya dulu. Nah, di bagian Apache dan bagian MySQL, nah di sini kalian klik start dua-duanya hingga ini warna hijau. Nah, selain warna hijau, apabila warna kuning dan sebagainya itu masih terdapat beberapa masalah. Nah, itu bisa kalian cari apa penyelesaiannya. Nah, jika sudah, langsung di minimize saja. Nah, kemudian bisa langsung ke web ya. Nah, di sini di bagian atas dicari hostnya itu yaitu localhost strip kelompok 1 strip index.php. Dari mana sih kita mencari ini? Nah, yang pertama itu kita harus meletakkan codingannya yang telah kita kerjakan di bagian htdocs. Ini saya contohkan dari awal aja ya. Misalnya di bagian ini kita cari folder SAMPP. Nah, karena folder SAMPP di laptop saya ini berada di local disk C, maka langsung saja kita klik ini SAMPP. Nah, kemudian cari yang namanya htdocs yang ini. Nah, di bagian sinilah kalian meletakkan yang namanya folder untuk codingannya. Misalnya tadi di kelompok 1, nah ini sesuai dengan yang di website tadi ini, kelompok 1, dan kita akan mencari yang pertama index.php yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal dari website yang telah kami bangun.
Nah, di bagian navbar ini terdapat nama beserta logo dari website kami. Nama website kami yaitu Labcom, dan di sini ada bagian home, produk, keranjang, kontak, dan juga login. Nah, saya jelaskan satu-satu melalui dari navbarnya ya. Nah, baik, itu untuk bagian pertama, bagian indeks ya. Nah, yang pertama tadi dari bagian navbarnya untuk menginput image ataupun logo. Nah, di sini source code-nya yaitu ini image search image logo.png. Nah, di sini saya menyimpan folder image di sini. Nah, ini kan di sini logo.png, makanya tadi di source code-nya dicari image strip logo.png. Nah, kemudian untuk nama navbar brandnya ini yaitu Labcom, dan ada href di Labcom-nya itu. Misalnya kita nanti klik Labcom ini bakal beralih ke index.php. Misalnya pun kita beralih ke halaman produk, kita klik Labcom ini maka langsung ke bagian tampilan utamanya seperti itu. Kemudian untuk tampilan selanjutnya yaitu bagian gambar belakang dan juga bacaan ini. Welcome to Labcom, menyediakan berbagai jenis komputer dan laptop. Nah, di situ source code-nya di sini. Ada main text image di sini, div class main text image yaitu welcome to Labcom, dan di bawahnya itu menyediakan berbagai jenis laptop. Di sini enter top over 1,5S ini semacam kayak transisi. Misalnya nih kita refresh ya. Nah, itu dia transisinya dari atas. Begitu pula sebaliknya yang menyediakan berbagai jenis laptop, ini enter from bottom. Nah, berarti dia transisinya dari bawah. Nah, begitu. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian bodinya ya. Nah, di sini ada bacaan cari komputer, aksesoris, dan beserta installnya. Nah, berikut akan saya tampilkan source code-nya. Nah, di sini adalah tampilan source code untuk bagian yang cari komputer. Nah, di sini kita mencari yang namanya kayak icon gitu ya. Kalau teman-teman mau nyari juga icon seperti Fava desktop ini, bisa kalian cari di browser, misalnya icon Fava. Nah, maaf, mungkin karena jaringan kurang memadai, jadi tidak bisa saya tampilkan ya. Nah, kemudian di sini sama untuk bagian keyboard juga, bagian yang ini aksesoris dan juga install. Di bagian aksesoris saya memakai logo keyboard, maka di sini mencari Fava keyboard on. Ini kayak semacam source code yang ada di websitenya Fava. Font Awesome itu menyediakan beberapa icon. Nanti mungkin saya sediakan link untuk mengakses icon dari Fava ini. Dan untuk teksnya sama ya. Kalau untuk ini yang tadi cari komputer ini H3, dia bagian header 3, makanya bacanya agak besar. Kemudian ini ada paragraf, terdapat berapa kali, makanya ini tulisannya kecil gitu. Sama untuk yang bagian lainnya seperti install di sini saya memakai icon download. Nah, di sini source code-nya itu Fava download. Sama untuk teksnya juga sama. Nah, kemudian beralih ke bagian footer. Nah, di sini di bagian footer ada terdapat bacaan connect with Labcom. Nah, di sini jika diklik logo handphone atau Facebook, Twitter, Instagram, dan juga ini bisa beralih ke halamannya. Namun karena kami belum mempunyai Facebook maupun Twitter dan Instagram dari web ini, maka ini masih kosong gitu, masih belum ada apa-apa. Nah, untuk nanti jika sudah mempunyai udah mempunyai Twitter, Facebook, dan Instagram dan lain-lain, kita bilangnya media sosial lah, itu bisa diinput di bagian yang ini. Kita masuk ke href dari Fava Font seperti itu.
sama juga seperti yang lain, misalnya ada Facebook, kita salin profil link Facebook kita baru kita tempel di sini, sama juga dengan Twitter dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari halaman produk. Nah, di sini langsung saja kita klik yang ada di navbar bagian atas, produk. Nah, di sini hanya sebagai contoh ya. Saya di sini hanya memasukkan 3 gambar produk. Nah, di sini yang pertama saya buat ini voting pad, ini juga harganya belum terlalu pas ya. Di sini terdapat deskripsi dari produk tersebut dan jumlah produk yang akan kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini saya akan menampilkan source code dari halaman produk. Nah, berikut adalah source code dari tampilan halaman produk tadi. Nah, kita mulai dari tampilannya dulu ya. Nah, yang pertama di sini ada header ya, header dengan bacaan produk kami. Dan di sini saya meletakkannya di bagian ini ada termasuk CSS-nya ya. Mungkin karena untuk menghemat waktu, jadi saya tidak terlalu membahas tentang CSS-nya. Nah, kemudian di sini H1 line ini untuk apa? Line ini letak dari tulisannya. Misalnya nih kita hapus line center ini, maka produknya akan pindah ke sini. Begitu pula ketika kita klik atau kita ketik line-nya right kanan, akan berpindah ke bagian kanan seperti ini gitu. Maka berikut adalah source code-nya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel SQL untuk memanggil atau membaca dari tabel produk. Di sini saya menggunakan variabel koneksi untuk menghubungkan halaman ini ke database-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya di bagian index tadi, di bagian awal. Nah, di sini ada session start, kemudian ada require once, ini untuk include di mana letak koneksi agar suatu halaman itu terhubung ke database. Nah, di sini letaknya adalah di folder config ya, di sini folder config, kemudian koneksi.php yang ini. Nah, di sini sudah ada pemaparan dari source code koneksinya. Nah, yang pertama itu ada DB hostnya, yaitu dari localhost, kemudian DB user root, DB password dikosongin, dan database name-nya itu adalah labcom. Nah, di sini kenapa ditulis labcom? Harus disesuaikan dengan yang ada di phpMyAdmin. Contohnya, bentar saya buka dulu ya. Nah, di sini ada labcom. Nah, di sini adalah database yang saya gunakan untuk web yang kami bangun. Nah, di sini karena menggunakan database labcom, maka di source code-nya juga di sini database name labcom. Nah, di sini kita bebas memakai variabel apa ya. Dan di sini saya menggunakan variabel koneksi, yaitu MySQL connect, yang menghubungkan antara keempat variabel ini dari DB host, DB user, DB pass, dan juga DB name yang ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengeceknya nanti bisa ya, kita panggil misalnya di sini localhost, diklik di sini config, terus strip koneksi.php. Nah, jika berhasil tidak akan muncul apa-apa, dan jika gagal dia akan melakukan gagal menampilkan koneksi ke database. Nah, begitu adalah tampilan ketika MySQL Connect yang ini error gitu. Kemudian lanjut ke source code yang di produk tadi. Nah, di sini menggunakan variabel SQL, kemudian memanggil koneksi yang ada tadi di bagian config ini, kemudian select from product. Nah, ini produk ini harus kita sesuaikan dengan source code kita masing-masing ya, karena di bagian phpMyAdmin atau bagian database kami tampilan produk terletak di tabel produk ini, maka di sini di source code-nya kita buat select from product. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk gambar beserta juga dengan harganya dan juga deskripsinya. Nah, di sini kita memakai yang namanya image search ya. Di dalam form method post juga, karena kita ingin submit ke keranjang, makanya source code yang berada di dalam sini harus
berada atau include di dalam form. Nah, di sini yang pertama untuk bagian image atau gambar, kita cari image search admin ya, admin, karena nanti di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian backendnya. Admin/gambar, nanti ada di sini admin. Nah, di bagian gambar. Nah, baru di sini ada tag PHP yaitu echo result gambar. Nah, result gambar ini tergantung letak daripada gambar yang ada di database kita. Misalnya di database table database produk namanya gambar, maka di sini kita input namanya gambar. Maka dari database ini gambar misalnya 676 ini langsung tampil ke halaman depannya. Begitu juga dengan nama produk beserta dengan harganya. Nah, di sini nama produk sama ya. Echo result. Di sini kenapa memakai variable result ya? Nah, nih, karena di bagian atasnya result first array dari variabel SQL yang kita hubungkan melalui variabel koneksi dan memilih daripada table produk. Nah, di sini result nama, karena kolom yang digunakan pada database di sini nama produknya nama, tidak ada nama underscore produk, maka di sini kita buat nama beserta juga harga. Di sini harga di sini tidak ada titik ya formatnya di database, hanya angka semuanya, misalnya 16.800.168.000.00 gitu. Jadi untuk kita menginput ada format numbernya atau setiap 3 angka itu ada titiknya, kita menggunakan echo number format. Nah, di sini echo number format, kemudian buka kurung result harga. Nah, ini untuk menampilkan RP di awal, karena di database tadi tidak ada RP-nya, maka langsung saja di source code-nya kita cari RP atau kita ketik RP. Sama begitu juga dengan spek ya. Nah, di sini speknya itu ada ini sama, itu dia mencari dari echo result ya, hasil dari spek, hasil dari ini select from product, speknya apa. Nah, sini speknya, misalnya speknya ini, maka dari spek yang ada di database ini langsung muncul ke halaman depannya. Nah, kemudian ini adalah source code yang untuk tampilannya ya. Kemudian saya akan menampilkan kepada kalian fungsi daripada button yang ada di halaman produk ini. Misalnya kita klik di bagian HP Victus, kita mau membeli laptop HP Victus 15 ini, maka kita langsung masukkan ke keranjang aja. Misalnya tambah keranjang, maka akan muncul pop-up ya atau stiker produk berhasil ditambah ke keranjang. Ini juga bisa di close. Nah, maka akan langsung masuk ke bagian keranjang seperti ini. Dan juga jika kita menginput 2, misalnya di sini kita membeli Lenovo ThinkPad T480, kita input 2, maka akan masuk ke tabel keranjang juga. Nah, di sini produk berhasil ditambah keranjang. Nah, maka akan langsung masuk 2 produk seperti itu. Nah, kemudian saya akan menampilkan source code dari fungsi button ini. Nah, di sini saya menggunakan input ya, input type-nya. Kenapa di sini dibuat input type hidden? Karena di bagian halaman produk ini hanya memindahkan dari halaman produk ke halaman keranjang seperti itu. Maka diambil ini name-nya ini sesuai dengan kolom yang ada di database ya. Misalnya di dalam database itu ada terdapat ID produk, gambar, harga, nama, dan juga spek. Maka daripada itu kita memasukkannya di sini ada ID produk, gambar, nama, harga, dan juga spek. Seperti itu. Kemudian untuk jumlahnya yang bagian ini kita bisa masukkan otomatis, ketik 10 misalnya, atau bisa menggunakan panah. Nah, ini untuk menambah kita klik yang bagian atas, atau untuk mengurangi bagian bawah. Nah, kemudian yang bawah yaitu adalah input type submit. Nah, submit ini adalah ketika kita mengklik button ini akan masuk ke
akan memerintahkan untuk pindah lah gitu bahasanya. Nah, di sini adalah name-nya submit keranjang. Nah, di sini kelas ini semacam kayak bootstrap ya. BTN primer ini adalah untuk mengubah warna dari button ini. Misalnya nanti kita mau mengubah ini menjadi warna lain, bisa kalian cek di bagian bootstrap. Nah, di sini value-nya yaitu tambah ke keranjang. Ini value adalah untuk bacaan yang di dalam tombol submit ini. Nah, kemudian setelah membahas dari input ini, kita akan masuk ke bagian source code yang di atasnya. Nah, di sini if iset post. Nah, di sini dari dia mengambil post submit ke keranjang. Nah, ini harus disesuaikan dengan name yang ada di bawah, yang ada di input type submit, kita harus sesuaikan. Nah, di sini karena submit keranjang, maka di sini kita buat submit keranjang. Nah, kemudian untuk variabel ID produk, gambar, harga, nama, dan juga jumlah. Nah, di sini dia mengambil post atau yang telah diupload ya, diupload daripada yang ID produk, gambar, nama, harga, spek, dan juga jumlah. Makanya di sini dibuat sesuai post daripada kolom tersebut. Nah, di sini variabel ID produk untuk ID produk, kemudian variabel gambar untuk gambar dan semacamnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel SQL sama seperti bagian tampilan tadi. Nah, di sini saya menggunakan koneksi ya, seperti di bagian config ini tadi. Kemudian select from keranjang, di mana ID produk sama dengan ID produk, variabel ID produk, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kondisi ya, jika variabel SQL ini sudah lebih daripada 0, misalnya di tampilan web sini kan udah dimasukin ke keranjang laptop Lenovo ThinkPad 480. Maka dari itu ketika kita klik tambah ke keranjang, maka akan muncul pop-up produk sudah ada di keranjang. Makanya di sini ada message ya, variabel message, saya buat variabel message untuk CSS-nya. Kemudian ada produk sudah ada di keranjang. Nah, jika belum ya, jika ini masih 0, variabel SQL masih 0, maka dia akan masuk ke kolom keranjang. Maaf, maksud saya table. Nah, di sini saya menggunakan table keranjang sesuai yang ada di database ya. Di sini ada keranjang. Nah, terdapat 2 produk yang sudah ada di keranjang tadi beserta dengan jumlahnya, seperti itu. Nah, di sini dia memasukkan data ya atau inputan ke dalam keranjang, yaitu ada apa saja, yaitu ke kolom ID produk, gambar, harga, nama beserta jumlah dengan mengambil values dari variabel yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Misalnya tadi di post di bawah itu ID produknya segitu, maka masuklah ke bagian tabel keranjang segitu, seperti itu. Nah, jika berhasil, maka akan langsung muncul message yaitu produk berhasil ditambah ke keranjang. Misalnya saya contohkan karena yang sudah tadi HP Victus dan juga Lenovo, di sini Asus ROG saya tambahkan. Maka muncul produk berhasil ditambah ke keranjang, seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas halaman keranjang setelah tadi saya menjelaskan halaman produk. Nah, langsung saja kita klik di halaman keranjang ini. Maka akan muncul produk-produk yang setelah kita masukkan ke dalam keranjang dari halaman produk tadi. Nah, di sini di tampilannya yaitu ada tulisan keranjang Anda, kemudian ada table ya, table yang berisi gambar, nama produk, harga, jumlah, total harga, dan juga action yang akan kita lakukan untuk menghapus atau mengupdate daripada produk yang telah kita masukkan ke keranjang ini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan source code daripada keranjang. Nah, di sini source code-nya adalah keranjang.php. Kita mulai dari tampilannya saja ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah heading ya. Ada heading, kemudian ada tulisan keranjang Anda sesuai dengan ini tadi, keranjang Anda. Nah, kemudian di sini ada kita membuat table, nah yang berisi gambar, nama produk, harga, jumlah, dan juga total harga. Nah, ini.
Kemudian di sini saya menggunakan variabel SQL atau SQL, maksud saya variabel SQL, dan memanggil variabel koneksi untuk menghubungkan halaman ini ke database dan memilih daripada tabel keranjang. Nah, tabel keranjang ini sesuai dengan yang ada di database kalian. Misalnya di database kami menggunakan tabel keranjang seperti itu. Maka di sini dibuat select from keranjang. Nah, di sini kita deklarasikan total akhirnya 0 karena variabel ini nantinya bakal digunakan di bagian ini. Nah, kemudian di sini saya membuat kondisi jika variabel SQL ini lebih besar daripada 0, maka akan mengampilkan subharga ya, subharga. Dan ini maksud saya mendeklarasikan subharga dan juga total akhir. Misalnya subharga di tampilan ini adalah 33.600.000, maka akan muncul daripada result harga dikalikan jumlah. Misalnya di bagian database tadi harganya berapa, ini 16.800.000, jumlahnya 2, maka di bagian subharga di sini harganya langsung dikalikan seperti itu. Kemudian total akhir ini adalah plus sama dengan subharga. Jadi dari subharga ini ditambahkan semua yang ada di keranjang kita, maka muncullah total harganya yaitu 60.600.000. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput daripada gambar dan juga nama produk beserta lainnya. Nah, di sini saya menggunakan image search ya, sama seperti tampilan di halaman produk tadi, dia mengambil dari admin juga gambar. Nah, di sini echo result gambar. Nah, kenapa di sini result gambar? Karena harus menyesuaikan dengan ada di database kita. Misalnya di database kita itu terletak gambar berada di kolom gambar, maka kita akan menuliskan atau mengambil data daripada kolom gambar tersebut. Makanya di sini dibuat result gambar. Sama seperti nama dan juga harga. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan source code daripada form action method post ini. Nah, yang pertama itu input type hidden, kemudian dia mengambil value dari result ID produk, dan juga input type number untuk update jumlah yang di bagian web. Misalnya di sini kita update 2, maka ada di bagian kolom ya. Ada kolom untuk mengupdate jumlahnya berapa. Nah, di sini name-nya yaitu update jumlah, minimumnya 1. Jadi misalnya kita update di bawah 1 itu tidak bisa, maka di sini dideklarasikan minimal 1. Value-nya result jumlah. Nah, ini result jumlah ini mengambil daripada kolom jumlah yang ada di database kita. Misalnya kolom jumlah di sini adalah jumlahnya 1, maka di sini juga tampilannya 1 gitu. Nah, kemudian ada input type submit ya. Di sini dia submit value-nya update. Nah, makanya di sini ada tulisan update di bagian dalamnya. Itu dari value ini update. Nah, name update produk class button warning. Nah, button warning ini untuk mengubah warna daripada button yang kita masukkan. Misalnya seperti di bagian produk tadi, button yang berwarna biru itu button primary. Kalau di bagian keranjang kami, button warning untuk mengubah warna menjadi warna kuning. Nah, kemudian di bagian subharga tadi, ya di bagian subharga, karena di bagian database harga ini tidak ada format atau titik daripada harga, maka di sini kita membuatnya echo number format subharga. Kan subharga tadi udah dideklarasikan di sebelumnya, maka tinggal panggil aja subharganya gitu. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi daripada tombol hapus yang ada di action ini. Nah, saya contohkan misalnya di sini saya ingin menghapus line of voting PT480, kita klik hapus, maka akan muncul pop up apakah kita yakin untuk menghapus produk ini dari keranjang. Kita klik OK, maka produk tersebut akan terhapus ke keranjang dan berhasil. Nah, di sini untuk tampilan berhasil dihapusnya bisa kita close ya. Nah, kemudian fungsi daripada tombol hapus semua di sini yaitu menghapus semua produk yang ada di keranjang. Misalnya yakin ingin menghapus semua produk, ketika kita klik OK, maka akan muncul tampilan produk berhasil dihapus dan semua produk yang ada di keranjang akan terhapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code dari
fungsi button hapus dan juga hapus semua yang ada di halaman keranjang ini. Nah, di sini yang pertama ya, dari if isEt dia mengambil data atau mengumpulkan get action. Nah, di sini variabel get action adalah untuk memeriksa action itu apakah sama dengan hapus. Nah, di sini variabel id itu mengambil variabel get id. Di sini saya menggunakan variabel SQL. Nah, di sini kita melakukan penghubungan ke database melalui variabel koneksi. Kemudian di sini perintahnya adalah delete from ya. Kalau untuk menghapus perintahnya ada delete from. Nah, di sini delete from keranjang. Keranjang ini disesuaikan dengan database kalian. Kemudian where, di mana ID produk sama dengan variabel ID. Nah, di sini jika berhasil menghapus produk tersebut, maka akan muncul message produk berhasil dihapus. Begitu juga sebaliknya, produk gagal dihapus. Nah, kemudian sama dengan untuk bagian yang hapus semua, sama seperti bagian atas. Nah, di sini di bagian bawah ada link href untuk hapus ya. Hapus ID yaitu dari index.php page keranjang ya, seperti di halaman keranjang tadi, dan actionnya adalah hapus. Dan ID-nya itu diambil daripada ID produknya. Untuk yang menghapus bagian satu produk, beda dengan bagian hapus semua. Bagian hapus semua itu berada di ini link href index.php page keranjang. Actionnya hapus semua. Kenapa di sini actionnya hapus semua? Karena di sini kita deklarasikannya actionnya ini adalah hapus semua. Misalnya kita klik hapus underscore all, nah di bawah kita akan buat hapus underscore all juga. Jadi di sini kenapa tidak pakai kayak yang di atas tadi ID-nya berapa? Karena di sini adalah fungsi button untuk menghapus semua produk, bukan hanya satu produk seperti itu. Nah, kemudian di tampilan web utama tadi ada bagian atau button kembali berbelanja. Nah, di sini ada tulisan ya. Seperti yang pertama itu ada href. Href itu fungsinya untuk ketika kita klik button tersebut, maka akan beralih ke halaman yang dituju dari href yang kita klik di sini. Misalnya di sini index.php page produk. Maka ketika kita klik kembali berbelanja, maka akan beralih ke halaman produk seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelasnya button warning sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian kelas Fava shopping cart sama seperti button yang ada di bagian index tadi, index di bagian awal. Nah, di sini saya mengambil Fava shopping cart untuk memunculkan bagian ini semacam trolley gitu di button kembali berbelanjanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada button yang ada di bawah, yaitu silahkan login untuk melanjutkan ke checkout. Karena kalau kita belum login ke web kami ini, atau user belum login ke halaman web kami, maka dia tidak bisa untuk mencekot produknya. Nah, di sini jika belum checkout, kita klik button login, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Nah, di sini saya mengambil session email. Kenapa? Karena di bagian halaman login saya menggunakan email sebagai pacuannya, bukan ID usernya. Nah, jika kita belum login, ini ya, else dari session email ini, maka akan muncul silahkan login untuk melanjutkan ke checkout. Kemudian ada href-nya untuk menuju ke halaman login, yaitu href login.php yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian ada kelas buttonnya itu apa, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan ada value-nya yaitu value login. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan terlebih dahulu ya bagaimana sih cara kerja dari bagian halaman login ini. Yang pertama, jika kalian sudah mempunyai akun, maka langsung saja masukkan. Contohnya misalnya saya masukkan email ridahari@gmail.com. Nah, maka akan muncul email atau password salah karena email dan password tadi belum terdaftar. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika kita tidak punya akun dan akan mendaftar. Nah, di sini saya akan melakukan pendaftaran. Kita klik daftar,
maka muncul pop-up akun berhasil terdaftar dan silahkan login. Nah, sini ketika kita sudah mempunyai akun, langsung saja kita login dan memasukkan emailnya. Dan kemudian passwordnya. Nah, maka langsung beralih ke halaman website kami. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil login, maka di bagian navbar atas akan muncul atau berubah bagian-bagiannya, yaitu bagian akun saya dan juga ada form action untuk logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu source code untuk bagian halaman login. Di sini saya akan menjelaskan bagian halaman login singkatnya saja ya. Nah, di sini saya menggunakan form untuk metodenya post. Nah, di bagian login tadi, misal ini saya tunjukin lagi login. Di sini ada login, yaitu yang pertama ada titelnya untuk login. Kemudian ada input type untuk email. Nah, email ini disesuaikan untuk yang ada di database yang kita masukkan untuk pelanggan. Misalnya di sini saya menggunakan database pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan email ya. Di sini saya menggunakan email dan juga password untuk masuk ke halaman loginnya. Nah, nanti untuk kesesuaiannya akan saya jelaskan di bagian atas dari source code ini. Nah, yang pertama, kemudian selanjutnya ada input type submit. Nah, di sini value-nya masuk. Nah, ini value-nya ada masuk. Kemudian ada name-nya submit. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada button submit ini. Nah, yang pertama kita itu harus melakukan koneksi dulu ya. Kita harus melakukan koneksi daripada halaman login ini agar terhubung ke database, sama dengan halaman keranjang dan juga produk yang sebelumnya, yaitu mengambil config/koneksi.php. Nah, di sini dia akan if set, yaitu mengecek apakah sudah masuk ya post daripada submit yang ini tadi. Ini harus sesuai dengan daripada submit yang ada di bawah. Misalnya name di sini kita buat submit user, maka di sini kita buat submit user. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel email sebagai post atau yang sudah dipost daripada email tadi, dan juga password dengan post yang ada di password tadi. Nah, di sini jika email dan passwordnya itu kosong, maka dia akan nge-refresh ya. Dia akan nge-refresh ke di sini, yaitu ke loginus.php. Nah, kemudian jika tidak ini ada isinya, nah di sini saya menggunakan variabel SQL dan mengambil variabel koneksi untuk menghubungkannya ke database. Kemudian select from pelanggan. Nah, pelanggan ini disesuaikan dengan yang ada di database ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini saya menggunakan tabel pelanggan. Nah, kemudian di mana email sama dengan variabel email, dan kemudian password sama dengan variabel password. Nah, jadi kalau misalnya kita memasukkan email atau password yang salah dan tidak sesuai, maka tidak akan masuk ke refresh ke halaman web utama dan loginnya itu gagal, seperti itu. Nah, ini jika if resultnya 1, sessionnya kan tadi session email, dia mengambil variabel email dari posan email yang dibawa tadi, maka akan masuk ke header location index.php, maka dia akan langsung beralih ke halaman index.php seperti itu, dan akan muncul pesan login berhasil atau email atau password salah jika salah. Oke. Kemudian tadi saya sudah menampilkan halaman daftar ya. Nah, di sini di bagian daftar ada di bagian bawah. Nah, ini jika kalian tidak punya akun yang ini, maka langsung saja daftar. Nah, di sini saya menggunakan register.php sebagai tempat untuk mengoding bagian register. Nah, di sini ada link ya untuk ketika klik daftar, yang ini akan beralih ke halaman register. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagian daripada register. Nah, di sini register saya menjelaskan sedikit saja. Nah, itu yang pertama sama seperti login tadi menggunakan form action dan juga method post. Di sini ada titel daftar. Sama ya, titel daftar, kemudian
menggunakan input type-nya apa, misalnya teks, email, atau juga password. Nah, yang ini name, nama, nomor telepon, alamat email, itu harus disesuaikan dengan yang ada di kolom yang ada di tabel kalian. Misalnya di sini ada nama, alamat, nomor telepon, di sini ada nomor telepon, ada underscore-nya ya. Maka di sini harus disesuaikan dengan yang ada di source code kita, misalnya ini nomor telepon. Nah, placeholder ini untuk meletakkan kalimat yang di dalam box ini, misalnya masukkan nama, masukkan nomor telepon. Nah, di sini kita klik atau kita tuliskan di bagian placeholdernya. Nah, kemudian di sini ada input type submit, daftar sekarang di bagian bawah. Ini daftar sekarang. Dan kemudian di bawahnya itu ada sudah punya akun. Nah, ini kalau sudah punya akun maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Login. Jika daftar, jika login. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah fungsi daripada buttonnya. Nah, langsung saja ke atas. Sama seperti bagian login tadi, kita harus mengambil koneksinya. Nah, di sini koneksi yang saya gunakan itu berada di folder config sama seperti awal tadi, dan nama filenya itu ada koneksi.php. Nah, di sini sama ya seperti email tadi, agar ini tidak usah dijelaskan agar lebih cepat. Ini juga sama, SQL select from pelanggan where email sama dengan email. Kenapa saya menggunakan email? Karena ID produk di sini saya menggunakan increment ya. Jadi agar lebih mudah saja saya menggunakan email dan juga variabel email sebagai sessionnya. Nah, kemudian jika di sini SQL daripada emailnya ini, session emailnya itu lebih besar daripada 0, nah berarti itu emailnya sudah terdaftar di akun lain, mohon masukkan email lain. Nah, jadi jika kita mendaftarkan, kita contoh ulang ya, itu sama. Nah, maka akan muncul pop-up email sudah terdaftar di akun lain, mohon masukkan email yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak, maka akan langsung masuk ke halaman pelanggan atau ke database pelanggan. Nah, di sini akan maksud saya menggunakan variabel insert untuk memasukkan data tersebut ke tabel pelanggan. Nah, di sini tetap menggunakan variabel koneksi dan memasukkan ke tabel dari database kita. Nah, di sini saya memasukkan ke tabel pelanggan, yaitu ada berupa nama, nomor telepon, alamat email, dan juga password. Nah, di sini values-nya dia mengambil data daripada yang sudah di-post di bagian bawah tadi, yang di bagian ini, daripada input yang di bawah tadi akan dimasukkan ke bagian halaman, atau maksud saya akan dimasukkan ke database pelanggan, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tampilan-tampilan apa saja sih yang berubah ketika user berhasil login ke halaman website kami. Nah, misal saya contohkan tadi di bagian home ya. Nah, di sini di bagian home sini hanya terdapat navbar login, dan misalnya kita sudah login, saya akan mempraktekannya. Nah, di bagian navbar-nya berubah, yaitu ada halaman akun saya dan juga action untuk logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada bagian navbar-nya dulu ya. Nah, di situ terletak pada halaman source code ya. Nah, di sini di halaman index.php di bagian navbar-nya ada di sini. Saya meletakkannya di bagian ini. Jika session emailnya itu berhasil, maka akan menunjukkan yaitu proclone sama kayak yang di atas, yaitu bagian akun saya dan juga logout untuk action logoutnya. Nah, jika belum, maka tampilannya sama seperti awal tadi yang ini, hanya tampilan atau bacaan login saja. Nah, jika untuk sudah login, maka akan muncul ke akun saya dan juga logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian logoutnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ketika kita klik logout, nah di sini kan ada index.php actionnya logout. Nah, di sini saya letakkan di bagian atas tag PHP-nya,
Yang pertama itu ada session start, sama seperti yang tadi, kita menggunakan koneksi untuk terhubung ke database. Kemudian kita mengambil actionnya, dan actionnya itu adalah logout. Nah, di sini session destroy untuk melogoutkan daripada akun tersebut. Nah, jika ini berhasil, maka akan langsung diarahkan ke halaman index.php. Nah, sini saya contohkan untuk logoutnya. Maka akan langsung ke halaman index.php dan posisi akunnya masih di halaman belum login. Nah, di sini saya loginkan lagi. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya yang dari tadi. Nah, di sini jika sudah berhasil login, maka button yang ada di bagian keranjang ini sudah berubah ke proses ke checkout. Nah, di sini. Nah, ini. Jika session email sudah berhasil, maka akan muncul total akhirnya berapa. Misalnya ini proses ke checkout, ini adalah tulisannya. Dan juga sama seperti button yang hapus semua dan button hapus ini tadi, jika tidak ada tidak ada produk di keranjang, maka button proses ke checkout ini juga tidak bisa diklik gitu loh. Nah, kemudian jika kita klik button proses ke checkout, akan beralih ke index.php halaman checkout. Nah, di sini saya contohkan proses ke checkout. Nah, maka akan muncul ke halaman checkout. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tampilannya terlebih dahulu ya. Misalnya di sini saya ingin men-checkout produk HP Victus, nama produknya HP Victus 15 dan jumlahnya di sini adalah 1 beserta total harganya ada di bawah. Nah, di sini form yang di bawah untuk mengisi data diri kita, misalnya saya isikan ya. Nah, ini setelah terisi semua, langsung saja kita klik pesan sekarang, maka akan muncul pop-up ya. Tampilan kita sudah berhasil order. Nah, di sini ada tampilan terima kasih sudah order, produk yang kita pesan beserta total harganya dan data diri yang telah kita masukkan di halaman checkout tadi. Nah, ini misalnya kita klik lanjut berbelanja, maka akan masuk ke halaman produk, dan jika kita klik ke akun saya, maka akan muncul atau beralih ke halaman akun saya. Ini saya contohkan, klik ke akun saya, maka akan muncul ke halaman akun saya. Seperti ini adalah halaman akun saya yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan halaman keranjang dulu ya. Maksud saya checkout dulu. Nah, di sini. Nah, di sini di bagian checkout tadi ada kayak tampilan, bentar ya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini yang pertama itu ada heading ya, heading daripada checkout kita. Yang pertama itu ada tulisannya checkout produk, sama seperti yang lain tadi, kita menggunakan form action method post juga. Ya, nah di sini saya menggunakan variable select SQL untuk kita menampilkan ya apa sih produk yang mau kita check out dari tabel keranjang yang ada di halaman keranjang sebelumnya. Nah, di sini saya deklarasikan variabel total akhir, dan juga variabel subharga itu sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, udah dideklarasikan variabel subharga itu sama dengan result harga dikalikan result jumlah untuk bagian subharganya, dan untuk bagian total harganya, total akhir sini, yaitu variabel total diambil plus sama dengan subharga, maka di sini muncul total harganya berapa, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada spend resultnya, namanya untuk memunculkan nama produk di sini. Kemudian ada buka kurung sama tutup kurung untuk masukin result jumlahnya. Jadi di sini ada kayak tampilan produk beserta jumlah produk yang dibeli itu berapa, seperti itu. Nah, untuk tampilan total harga ini dideklarasikan di bawah ya, tepatnya di sini, dan
awalnya tadi variabel total akhir yang di bawah sini telah dideklarasikan di atas, yaitu total akhir sama dengan total plus sama dengan subharga. Nah, jadi untuk menghasilkan total akhir yang berada di bagian sini ditampilkan dengan memanggil variabel total akhir seperti itu. Nah, kemudian untuk boxnya, nah di sini kan terdapat beberapa box nih, ada nama Anda, nomor Anda, email Anda dan sebagainya. Nah, ini adalah shortcutnya. Dia kayak input box. Nah, ini terdapat nama Anda, input type-nya itu apa, terus placeholder sama seperti sebelumnya. Jika ingin memasukkan di dalam kotak ini ada tulisannya, maka masuk di bagian placeholdernya gitu. Dan juga untuk yang lain seperti nomor Anda itu bisa type text, bisa number, bebas, itu tergantung kalian. Terus ini name-nya harus disesuaikan dengan yang ada di di database. Nah, nanti kan ini kita input dari halaman checkcode ini ke database pesanan ya. Nah, di sini hingga ke kode pos sama seperti tadi, baru input type submit yang terakhir yang bagian ini. Nah, ini pesan sekarang. Nah, di sini value-nya pesan sekarang. Ini pesan sekarang, value di sini. Maaf, ini. Kemudian name-nya ini submit pesanan. Nah, ini harus disesuaikan sama if is set untuk membaca post submit pesanan yang ada di atas. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsinya ya, fungsi dari yang di-upload tadi. Nah, ini kan seperti saya bilang tadi, dia membaca post dari submit pesanan, apa saja yang dibaca, yaitu variabel nama untuk membaca post nama seperti sebelumnya, dan juga variabel nomor untuk membaca post dari nomor dan sebagainya hingga sampai ke kode post yang ini. Nah, di sini saya juga menggunakan variabel SQL untuk membaca atau memilih produk yang akan di checkout di halaman checkout ini. Nah, ini tetap menggunakan variabel koneksi ya. Nah, kemudian select from keranjang karena kita mengambil data yang mau di checkout itu dari keranjang. Nah, sini dideklarasikan total harganya itu 0. Nah, jika nanti di dalam keranjang itu lebih dari 0, maka muncullah nama produknya itu tadi. Nah, di sini dideklarasikan variabel nama produk itu sama dengan result nama sama result jumlah. Nah, sama dengan subharga, total harga. Ini sudah dideklarasikan, kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian total produk ini dideklarasikan ya, variabel total produk itu include nama produk yang di atas ini. Nah, jadi nanti dia kayak nama produk yang dibeli beserta jumlahnya itu masuk ke bagian total produk dan akan dimasukkan ke bagian ke kolom total produk yang ada di tabel pesanan. Dia memanggil variabel total produk yang ada di bawah seperti itu. Jika nanti insert gagal, ini kan dia memasukkan datanya dari insert into ke pesanan. Nah, jika gagal nge-insert data tersebut, maka query-nya bakalan gagal gitu. Nah, kemudian ini ada kayak tampilan berhasil tadi, berikut saya tampilkan saja. Nah, kemudian ketika sudah diisi, nah ini saya contohkan. Nah, ini kayak tampilan display order seperti ini. Nah, dia berikut tampilannya. Nah, ini jika variabel SQL yang atas ini kan kita menyelek atau memilih dari keranjang, dan variabel detail SQL untuk mengambil nama produknya itu sama, maka akan ditampilkan echo ini. Dia kayak order berhasil, ini ada H3 yaitu terima kasih sudah order. Kemudian spend, dia memanggil variabel total produk seperti yang diimplikasikan di atas ini, dan akan muncul di sini. Nah, ini dia tadi kayak ada result nama sama buka kurung tutup kurung result jumlah. Nah, jumlahnya itu berada di dalam. Nah, kemudian di sini ada total harga ya. Total harga tetap sama kayak tadi, dikasihkan RP titik karena di bagian database kita tidak menggunakan huruf sama sekali, dan memasukkan variabel total harga yang telah dideskripsikan di atas ini. Total harga sama dengan plus sama dengan subharga, dan di awal dikasih number format seperti itu.
Nah, kemudian di sini untuk span yang lain itu ada nama, nomor email beserta jalan dan metode untuk ditampilkan di bawah sini. Kemudian di sini ada link untuk lanjut berbelanja ataupun akun saya. Nah, di sini saya membuat kayak href. Href ini berfungsi sama kayak sebelumnya. Ketika buttonnya diklik maka akan beralih ke halaman lain. Nah, di sini ketika diklik lanjut berbelanja maka akan beralih ke halaman page produk, dan jika diklik profil user maka akan beralih ke halaman akun saya seperti itu. Nah, juga di sini karena tadi karena mengambil checkout produknya dari keranjang, maka ketika pesanannya sudah berhasil maka di table keranjang harus dikosongkan, maka ditambah ini kayak variabel baru yaitu delete SQL untuk menghapus dari tabel keranjang itu sendiri. Nah, ini jika berhasil saya kosongin ya, karena ini sudah berupa tampilan, tidak mungkin dibuat tampilan lagi. Dan berikut adalah penjelasan dari checkout produknya. Dan ini adalah tampilan ketika diklik lanjut berbelanja, maka akan langsung ke halaman produk seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan beralih ke halaman akun saya. Nah, di sini jika seorang user sudah login ke web kami, maka di sini di bagian navbar bagian atas telah bisa dilihat detail akun saya untuk mengecek apakah untuk mengecek status pesanan dan edit profil. Nah, di sini halaman profil akunnya bisa untuk ada button edit profil dan juga untuk melihat status pesanan. Nah, di sini saya contohkan untuk edit profil. Nah, di sini ada untuk mengedit seperti untuk menambahkan gambar ya. Misal nih saya contohkan jika berhasil menambahkan produk maksud saya gambar profil, maka akan muncul pop-up profil berhasil diedit. Nah, maka dari itu bisa lanjut kembali ke profil user dan gambarnya akan muncul di profil card kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu source code daripada halaman akun saya ini. Nah, di sini halaman akun saya terletak pada profil user. Nah, langsung saja ke halaman tampilannya ya. Untuk yang pertama tetap menggunakan variabel SQL untuk menunjukkan tetap menggunakan variabel SQL untuk memilih table dari database, di mana kita mengambil email sebagai pacuannya, atau bisa dibilang kayak primary-nya gitu. Nah, jadi di sini jika SQL-nya berhasil dan jika SQL yang ini berhasil, ada yang di email itu sesuai, maka akan muncul di bagian sini itu yang pertama ada mencari gambar ya. Nah, ini image search gambar. Kenapa enggak seperti di bagian awal? Karena di sini saya memasukkan gambarnya di folder gambar ini. Nah, maka tinggal menaruh saja di folder gambar / tag php echo result gambar. Nah, di sini gambar ini dan database pelanggan ini harus sesuai dengan yang ada di database kita nih, di database pelanggan, dan juga mengambil gambar. Nah, di sini gambar belum ada, saya refresh dulu. Nah, di sini gambarnya sudah ada, maka dia tinggal membaca yang ada di gambar ini. Sama dengan result nama, nomor telepon, email, dan juga alamat yang ada di halaman utamanya nih. Nama, nomor telepon, email, dan juga alamatnya. Nah, di sini ada icon yang saya gunakan seperti icon user, icon telepon, icon kotak masuk, dan juga icon alamat. Itu sama seperti bagian indeks sebelumnya, saya memakai font awesome icon dengan cara memasukkan Fava user untuk icon user dan font envelope Fava marker untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian di bagian sini tadi ada fungsi dari edit profil ya. Nah, ini edit profil, dia akan dialihkan ketika kita klik edit profil ini, akan beralih ke href update profil.php, maka akan muncul ke halaman
edit profil. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang update profil. Nah, di sini yang pertama ada dia di dalam. Nah, yang pertama source code ini berada di dalam form action method post. Kenapa di sini ada n type multipart form data? Karena di sini ada ada cara untuk memasukkan gambar. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tidak ada opsi untuk mengganti foto profil, maka di sini tidak perlu memakai n type multipart form data. Nah, yang pertama itu ada kembali ke profil user. Saya membuat href atau button untuk kembali ke profil user jika kita mengkliknya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian itu ada H3, header 3-nya itu yaitu edit profil yang ini. Kemudian input type-nya itu apa? Kalau gambar pastikan input type-nya itu file agar bisa choose file seperti ini. Kemudian name gambar ini harus disesuaikan juga dengan kolom yang ada di database. Ini gambar. Kemudian placeholder sama seperti sebelumnya. Jika ingin membuat di dalamnya itu ada tulisan, di dalam kotaknya ada tulisan, maka dibuat di placeholder. Ini value-nya sama sesuai dengan yang ada di kolom database. Nah, di sini yang terakhir itu ada input type submit, sama seperti sebelumnya, value-nya edit sekarang, name-nya edit profil untuk mengecek di set post edit profil nantinya. Nah, misalnya di sini bacanya edit sekarang itu karena di value kita klik atau kita ketik edit sekarang. Kalaupun di value ini kita ketik edit, maka di tampilan web ini ya cuman tampilan edit doang gitu. Nah, kemudian saya akan menunjukkan fungsi dari buttonnya itu. Nah, yang pertama sama seperti yang sebelumnya, kita mengambil koneksi dari folder config di file koneksi.php. Jangan lupa juga session startnya. Kemudian kita mengecek post dari edit profil yang di bawah tadi, pastikan harus sama. Ini edit profil. Kemudian variabel email, gambar, nama, nomor telepon, dan alamat untuk mengecek post file yang di post di bawah. Nah, pastikan juga untuk ketika ngepost gambar, nah di sini kan input type-nya file nih, dan juga dia menginput gambar, pastikan di sini memakai variabel underscore files. Nah, di sini untuk mengecek apakah dia itu bertipe file. Nah, di sini variabel email untuk mengecek session email yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kondisi untuk variabel gambar. Nah, di mana di sini dibuat variabel ekstensi yang diperbolehkan itu adalah PNG ataupun JPG. Nah, kemudian di sini variabel X untuk explode titik. Nah, di sini titik gambar name ini bakal dimasukkan ke nama daripada gambarnya. Nah, kemudian di sini dia ada variabel angka acak untuk ngerandom angka 1 sampai 999. Nah, di sini ada variabel nama gambar baru, yaitu dideklarasikan sama dengan angka acak yang ini. Berarti nanti ada 3 angka di sini, baru titik baru tanda strip ini, baru gambar name yang ini. Nah, seperti itu. Jadi makanya di database kita tadi ini kayak ada nih 3 angka, baru garis, baru nama gambarnya, baru .jpeg seperti itu. Nah, kemudian jika di dalam array ini ekstensi diperbolehkan itu sama dengan benar, maka gambar yang terupload tadi akan dipindahkan ya. Ini file tmp ini tadi, folder file gambar yang di-upload di atas akan dipindahkan ke folder gambar dan dengan nama variabel nama gambar baru yang ini. Maka tadi akan masuk ke folder gambar, di folder gambar ini namanya atau gambar yang telah kita masukkan. Nah, akan masuk ke bagian sini seperti itu. Nah, kemudian ini di bawah ada variabel edit. Nah, di sini edit
dia itu tetap seperti biasa memakai koneksi untuk menghubungkannya dengan database. Kemudian update pelanggan, ini juga disesuaikan dengan database kita. Kemudian set gambar, kalau update biasain pakai set ya. Set gambar itu sama dengan nama gambar baru. Nah, makanya di gambar yang ada di database ini dia memasukkan hasil daripada variabel nama gambar baru. Kemudian ada nama, nomor telepon dan juga alamat, di mana email sama dengan email ini harus tetap dipakai ya. Karena jika tidak where email tidak dipakai, maka akan terupdate ke semua yang ada di database pelanggan seperti itu. Nah, jadi jika editnya berhasil, maka akan muncul pesan profil berhasil diedit. Begitu juga sebaliknya, profil akan gagal diedit. Nah, tak lupa pula di bawah kita harus mendeklarasikan ya. Yang pertama itu variabel email sama dengan session email yang telah kita kerjakan sebelumnya di bagian login user. Nah, di sini SQL-nya juga dideklarasikan, jangan lupa. Tetap memanggil variabel koneksi dan memilih dari tabel pelanggan di mana email sama dengan email. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil daripada status pesanan ini. Jika diklik maka akan beralih ke halaman sini. Karena tadi saya sudah mencontohkan dua checkout pesanan, maka di sini muncul dua pesanan. Nah, yang pertama itu tadi metode pembayarannya COD, dan kemudian yang kedua metode pembayarannya e-wallet. Nah, jadi jika COD di sini COD sudah, maksudnya jika metode pembayaran COD, di bawahnya tidak perlu lagi melakukan pembayaran. Namun selain COD, e-wallet maupun bank transfer masih melakukan verifikasi pembayaran, yaitu lakukan pembayaran. Nah, di sini saya akan menunjukkan source code dari tampilan order saya. Nah, di sini adalah tampilan order saya. Langsung saja ke bagian intinya. Nah, di sini di sini saya menggunakan variabel SQL sama seperti sebelumnya. Memanggil variabel koneksi, jangan lupa pula ini require once, ini jangan pernah lupa, karena kalau tidak seperti ini tidak terhubung ya. Kemudian select from pesanan, pastikan juga yang dari pesanan, kita mengambil data dari pesanan yang sudah di check out. Nah, ini kemudian kita menunjukkan yang pertama itu di sini tampilannya ada kalender, terus ada nama, nomor, email, alamat, metode, pesanan, total, harga. Nah, di sini ada kayak sama saya menggunakan icon. Yang pertama itu ada icon user, font, envelope, marker, terus juga ada credit card, shopping cart, ada money untuk di masing-masing. Nah, di sini ada nama, kita cari untuk kolom nama. Seperti ini ada nama, nomor, email, metode, alamat, jalan, kota. Nah, di sini disesuaikan saja nama, nomor, email, alamat, jalan, kota, dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah, nah ini, jika statusnya itu diterima, maka tulisannya tersebut akan berwarna hijau, yang ini. Nah, jika statusnya ini dibatalkan, maka akan berwarna merah. Dan jika selain dari diterima dan dibatalkan, maka status tersebut akan orange. Nah, seperti contohnya ini. Di sini status pembayarannya adalah verifikasi pembayaran, makanya warnanya masih berwarna orange seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang kedua, yaitu if result, status sama dengan diterima dan status dibatalkan dan status dikirim, dan metode pembayarannya itu bank transfer dan e-wallet, maka bisa lakukan pembayaran. Nah, seperti paragraf yang ini, silakan lakukan pembayaran. Itu ada jika statusnya itu diterima, dibatalkan, atau dikirim. Maksud saya tidak sama dengan diterima, dibatalkan, dan dikirim, dan metode pembayaran itu sama bank transfer dan juga e-wallet, maka muncul button lakukan pembayaran seperti itu. Nah, di sini ada sama seperti sebelumnya, menggunakan form action method post ya. Di sini
Input type hidden karena tidak perlu menginputkan apa-apa. Name-nya itu statusnya itu kita input ke kolom status yang ada di pesanan ini. Nah, ini statusnya itu verifikasi pembayaran. Nah, kemudian di bawahnya ada input type submit. Nah, di sini value-nya batalkan pesanan, name-nya itu batal. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bagian atas dari source code ini. Nah, terus di bawahnya itu ada if result status sama dengan verifikasi pembayaran. Maksudnya jika status tidak sama dengan verifikasi pembayaran, maka akan muncul nomor resinya dan akan saya praktekkan nanti ketika sudah sampai ke halaman backend atau adminnya. Dan juga jika tidak ada pesanan, maka akan langsung muncul kayak tulisan saja di bawah kiri atas, yaitu tidak ada pesanan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari button submit yang ini, batalkan pesanan. Yang pertama di sini pastikan ini name-nya batal, maka di atas yang ini postnya juga batal. Ya, kemudian ini kita membaca post dari batal yang tadi. Nah, kita deklarasikan lagi email itu sama dengan session email. Nah, di sini saya menggunakan variabel SQL untuk update pesanannya. Nah, di sini jangan lupa variabel koneksi agar terhubung ke database. Nah, di sini kita bakal mengupdate pesanan ya. Ini harus disesuaikan juga dengan nama table yang ada di database kalian karena di sini pesanan. Kemudian set status dibatalkan. Nah, itu jika kita klik button batal yang ini, maka akan langsung muncul kayak pesanan itu dibatalkan. Ini saya contohkan ya. Nah, pesanan berhasil dibatalkan. Nah, di sini muncul juga ketika dibatalkan nomor resinya bakal muncul. Nah, ini LPCM 8815 seperti yang dideklarasikan di bagian sini tadi. Jika if status tidak sama dengan verifikasi pembayaran, maka nomor resinya muncul gitu. Nah, kemudian di bagian atas tadi sudah ya, ini jika SQL yang berhasil maka akan muncul message pesanan berhasil dibatalkan, dan sebaliknya juga pesanan akan gagal jika update-nya ini gagal gitu. Nah, kemudian di tampilan halaman order saya ini terdapat button lakukan pembayaran. Nah, di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Lakukan pembayaran. Nah, di sini akan ada pop-up untuk kita melakukan pembayaran. Yang pertama dari e-wallet bisa melakukan langsung dari QRIS, bank transfer juga bisa melalui QRIS. Dan di sini langsung saja masukkan bisa kita memasukkan bukti pembayaran, misalnya contoh. Ini sebagai contoh saja saya masukkan ini logo tusuk kaktus, maka langsung kita submit dan akan muncul pop-up bukti transfer berhasil dikirim seperti itu. Nah, berikut adalah source code dari tampilan lakukan pembayaran tadi. Nah, di sini ada di pembayaran.php. Nah, di sini ada title ya, title pesanan kamu, namun di sini karena ketutup dengan navbarnya makanya title-nya tidak terbaca. Kemudian di sini ada href sama seperti edit profil sebelumnya. Ketika diklik kembali ke data pesanan, maka akan ke sini balik ke tampilan order saya. Dan juga ada tampilan QRIS. Nah, di sini saya menyimpan QRIS-nya itu di folder image. Nah, langsung saja dimasukkan ini width dan height ini sebagai besar atau ukuran dari foto tersebut yang akan dimasukkan ke sini itu seberapa gitu. Nah, kemudian di sini ada form action sama seperti sebelumnya. Jika untuk mengupload gambar itu menggunakan multi-perform data. Di sini ada header 4, masukkan bukti pembayaran ini nih. Kemudian input type-nya file ya, karena menginput gambar, input type-nya file. Name-nya di sini bukti transfer, dibuat bukti TF sesuai yang ada di database pesanan. Nah, di sini di bukti TF. Nah, kemudian input type yang selanjutnya itu ada submit ya, submit untuk
pos daripada bukti pembayaran yang sudah kita input di bagian filenya. Nah, di sini dia mengambil name-nya submit, maka di atas di sini dia menggunakan submit juga untuk mengecek post yang telah di-upload di bagian bawah. Sama seperti yang sebelumnya, jangan lupakan koneksi.php beserta emailnya. Nah, di sini sama seperti update profil sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Di sini tinggal mengganti saja bukti transfernya seperti ekstensi, terus juga angka ceknya, terus nama variabel, nama gambar barunya, dan ini uploaded filenya ini akan dipindahkan ke admin ya, di folder admin yang ini. Kemudian bukti TF, nah ini, semua bukti transfer akan masuk ke sini gitu. Nah, kemudian jika berhasil mengupdate bukti transfernya ini, maka akan masuk langsung ke database-nya. Jangan lupakan ini harus disesuaikan dengan ada di database table pesanannya. Nah, jika berhasil maka akan muncul message yaitu bukti transfer berhasil dikirim seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, seperti itu. Namun jika gambarnya yang kita masukkan itu bukan berformat JPG atau juga PNG, maka akan muncul message yaitu gambar hanya bisa JPG atau PNG. Baik, segini saja penjelasan dari halaman depan web kami. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian dari backend dari website yang telah kami bangun. Nah, jadi cara untuk masuk ke halaman admin yang pertama itu adalah kita masuk ke halaman page login, karena di bagian web utamanya itu tidak saya sediakan button ataupun jalan pintas untuk masuk ke halaman login ini, maka langsung kita ketik otomatis saja, ketik manual maksudnya. Nah, di sini saya klik page-nya login. Nah, sini harus sesuaikan dengan user admin yang ada di database. Nah, di sini ada ID usernya AG465 dan juga passwordnya tuh sama dengan 1. Nah, di sini kita masukkan AG465. Maka akan langsung beralih ke bagian backend dari website yang telah kami bangun. Nah, di sini yang pertama itu ada bagian title dari toko yang telah kami bangun, yaitu Labcom Store. Di bagian atas navbarnya dan juga ada icon seperti pesan dan juga notifikasi di bagian atas. Nah, kemudian di sini yang di bawah ada dashboard, kemudian ada menu drop down ya. Yang pertama itu ada produk, pesanan, pelanggan, hingga ke pesanan dan hingga ke logout. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu source code dari bagian indeks dari halaman adminnya. Bagian indeks halaman admin itu berada di folder admin ya, di bagian ini index.php. Nah, di sini seperti biasa jangan lupakan koneksinya. Nah, di sini di bagian admin juga kita meletakkan config koneksi. Tinggal disalin aja, isinya sama ya seperti yang sebelumnya. Kemudian ini ada title-nya apa, Labcom dashboard untuk di bagian ini, di bagian title dari jendela website yang telah kita buka. Kemudian di bagian bawah itu ada href untuk bootstrap yang telah kami gunakan. Kemudian ada href untuk ini untuk font atau icon ya, ini juga di input. Dan jangan lupa pula untuk script.js di bagian bawahnya seperti di sini ada script.js. Nah, kemudian tadi dari bagian atas itu yang pertama ada tulisan Labcom Store ya. Nah, di sini dia Labcom Store langsung berada di kiri atas. Tidak ada hrefnya di sini, tidak diisi ya. Masih tanda pagar aja di sini. Jadi ketika diklik Labcom Store ini masih belum berubah ke yang mana-mana gitu. Nah, kemudian di bagian kanannya itu ada pesan ya, pesan untuk seperti Fava envelope ini untuk icon ini, icon surat, dan juga
Nah, kemudian untuk tampilan selanjutnya itu ada ini logo Labcom dan juga kemudian untuk selanjutnya ini ada title untuk Labcom dan beserta ada logo online-nya. Nah, itu di bagian sini ada profile user title yaitu Labcom dan juga indikator label sukses ini di setel atau diatur di CSS-nya. Nah, ini ada online. Nah, kemudian masuk ke bagian dashboard, yang ini ada menu. Nah, di sini dashboard menggunakan icon dashboard ya, tetap dari font Ewson juga menggunakan icon dashboard, dan ketika diklik dashboard akan kembali ke index.php seperti itu. Karena di sini harusnya dibuat atau diketik index.php. Nah, kemudian di sini ada drop down menu ya. Ada drop down menu. Yang pertama itu ada page produk, page pesanan pelanggan hingga page pesan. Nah, di sini terdapat juga hrefnya. Ketika diklik produk itu bakal ke page mana, ketika diklik pesanan bakal ke page mana. Nah, seperti ini saya contohkan. Misalnya ke page pesanan. Nah, di sini ada pesanan, ada bukti transfernya tadi yang telah diupload, dan kemudian ketika kita ke produk, ada produk yang ada di halaman utama. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada index.php page login ya. Page login ini memiliki action logout. Nah, jadi ketika diklik logout bakal keluar, dan tidak lupa pula di situ ada icon power off ya. Ada icon ini power off, yang ini itu menggunakan font Ewson juga. Iconnya bisa kalian cari di link yang disediakan di bawah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada tampilan produk. Nah, di sini di bagian produk ini ada yang pertama itu tampilan atau tulisan dashboard, dan di sini ada data produk, dan di sini bisa kita klik tambah produk yang kita mau untuk tampil di halaman produk di halaman web utama di sini. Kemudian ada tertera table ya. Di sini ada nomor, gambar produk, gambar produk, harga produk, nama produk, spek hingga actionnya. Nah, di sini saya akan menampilkan source code-nya terlebih dahulu untuk tampilan data produknya. Nah, di sini terletak di page produk. Ini produk.php. Nah, di sini yang pertama itu ada data produk ya tadi. Ini data produk. Di sini data produk. Dia masuk ke H3, kemudian ada link untuk ketika kita klik tambah akan beralih ke link atau href ke page selanjutnya, yaitu page ADM tambah produk yang akan saya jelaskan nantinya. Kemudian ini ada table, ada nomor, gambar, harga produk untuk yang di bagian sini, bagian atas. Kemudian di bawah ini tetap ya menggunakan variabel SQL. Dan di sini SQL MySQL query, dia tetap menggunakan variabel koneksi yang telah dideklarasikan di ini file koneksi.php, itu select from product. Nah, jadi di bagian sini yang muncul yaitu yang dari table produk yang ada di database kita. Nah, di sini di database ada 3 produk, di sini juga ada 3 produk seperti itu. Nah, kemudian di sini ada untuk menampilkan gambarnya ya. Ini yang pertama untuk nomor. Nomor di sini dideklarasikan sebagai 1. Nomor itu sama dengan 1. Yang ini. Kemudian yang untuk gambar yaitu image search, dia mencari gambar hasil dari gambar atau kolom gambar yang ada di database. Kemudian untuk harga, nama, dan spek juga sama. Dan kemudian ada button untuk edit produk dan juga hapus produk. Nah, di sini untuk edit dan hapusnya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, di sini variabel nomor ini kita buat kayak increment ya, increment atau decrement. Saya lupa. Nah, di sini untuk agar nomornya ini dari 1 terus bertambah, jika seterusnya 1, 2, 3 hingga seterusnya. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman tambah produk. Nah, di sini misalnya kita klik kita masukkan data untuk ID produk.
Nah, di sini misalnya kita klik asal saja AB405 misalnya, dan juga kita masukkan gambar, contohnya ini gambar kampus saja. Kemudian harga produknya berapa, misalnya 10 juta. Kemudian nama produknya itu laptop Asus misalnya. Kemudian spesifikasi produknya ini kita ketik Intel prosesor i3. Nah, ini jika kita klik tambah produk maka akan produk berhasil disimpan seperti. Nah, setelah produk berhasil ditambahkan, maka produk tersebut akan muncul di halaman utama web kita. Nah, di sini kita masukkan sesuai tadi ya. Ini ada gambar kampus, kemudian ada harganya beserta deskripsi produknya. Nah, di sini karena saya menggunakan seadanya saja, maka kita hapus saja. Nah, di sini button hapus seperti biasa ya, hapus maka langsung terhapus dan akan muncul pesan produk berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan menunjukkan source code daripada tambah produknya ya. Nah, di sini adalah tampilannya. Yang pertama itu tadi ada ini halaman tambah produk ya, ini halaman tambah produk, dia menggunakan header 2 dan align center. Kemudian ada href untuk kembali ke produk manajemen ya, ini disediakan untuk kembali ke page produk. Nah, di sini di dalam form method post ini tetap memakai multi-part form of data karena kita ada menginput gambar ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini juga sesuai dengan yang di database, name-nya seperti ID produk, gambar, harga, nama beserta spek. Dan jangan lupa pula input type file untuk gambar. Nah, sini submitnya itu menggunakan name submit produk dengan value tambah produk yang ini value tambah produk. Nah, di situ post yang biasa dia mengecek post yang dari submit produk ya. Di sini variabel ID produk sebagai pengecek post dari ID produk beserta seterusnya hingga ke bagian spek. Nah, yang bagian gambar ini sama seperti source code edit profil yang sebelumnya, dan akan dipindahkan filenya nanti jika berhasil ke folder gambar yang ada di sini. Nah, kemudian nanti ada variabel insert untuk memasukkan produk tersebut ke table produk. Nah, seperti ke kolom ID produk, gambar, harga, nama, spek dengan value yang sudah diupload di sini tadi. Tinggal panggil saja di bagian ID produk, nama, gambar baru, harga, nama hingga ke spek. Nah, nanti jika berhasil akan muncul tampilan produk berhasil disimpan, dan jika gagal akan muncul produk gagal disimpan. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan memaparkan terlebih dahulu ya tampilan ketika kita klik edit produk. Nah, di sini ketika kita klik edit produk, di sini ada tampilan semacam kayak gambar produk yang telah diupload sebelumnya, kemudian ada harga produk sebelumnya, nama produk sebelumnya hingga spesifikasi produk sebelumnya. Nah, di sini nanti ketika klik edit, misalnya ini kita mau ganti gambar atau apapun, tinggal klik edit produk maka akan berganti di halaman depannya. Misalnya ini saya refresh dulu karena tadi sudah dihapus. Nah, berikut adalah source code daripada edit produk. Nah, di sini ada IDM edit produk. Nah, di sini ada kayak yang pertama itu ada variabel ID produk ya untuk memanggil get ID. Kemudian ada variabel SQL untuk melakukan koneksi dan memilih table produk daripada database yang kita gunakan. Nah, di sini where ID produk sama dengan ID produk. Kenapa? Karena agar tidak muncul sekali semua produk yang akan kita edit itu. Nah, di sini ada kembali ke produk manajemen sama seperti tambah produk yang sebelumnya. Kemudian di sini ada form method post juga. Nah, di sini ada untuk tampilan edit produk, kemudian gambar produk, harga produk. Yang ini edit produk, input type-nya hidden ya. Di sini ada name-nya ID produk. Jadi ID produk itu tidak bisa diupdate ya, tidak bisa diupdate. Kemudian untuk gambar, nah di sini ada title-nya atau tulisannya gambar produk, kemudian image search gambar, dia mencari gambar, result dari gambar yang ada di
database-nya. Nah, ini harus sesuai misalnya gambar, nama, harga, spek, dan lain-lain. Nah, ini tetap mengambil gambar, ini name gambar, ini name harga, ini name nama, ini name spek. Nah, kemudian input type submit. Ini name-nya adalah edit produk ya. Jadi harus disesuaikan ini di post edit produk sama seperti source code sebelumnya agar menghemat waktu. Jadi ini saya skip saja. Nah, ini mungkin di bagian sini berbeda ya. Di bagian edit yaitu mengupdate produk harus disesuaikan dengan database ya. Ini kita update produk di mana set gambar itu sama dengan nama gambar baru, ininya baru sama. Cuman ini yang beda, update produk dari source code sebelumnya. Ini harus disesuaikan dengan yang ada di database kita. Nah, kemudian saya akan menampilkan tampilan untuk pesanan. Nah, di sini pesanan itu ada data pesanan ya, dimana di sini hanya menampilkan kayak data yang sudah masuk ke database kita hanya ditampilkan ke sini. Nah, di sini saya akan menampilkan source code-nya. Nah, berikut adalah source code dari data pesanan. Nah, di sini yang pertama itu ada header 3-nya yaitu data pesanan. Nah, ya, ini ada data pesanan, kemudian di sini nah yang pertama itu ada kayak tabel ya, tabel yang berisi nomor, tanggal, nama, nomor email, metode pembayaran, alamat produk, harga, bukti transfer, status pesanan, dan action yang akan dilakukan. Nah, di sini saya tetap menggunakan variabel SQL ya untuk mengkoneksikannya tetap dengan variabel koneksi dan memilih dari tabel pesanan di mana email sama dengan email. Nah, di sini dideklarasikan nomor sama dengan 1. Kenapa dipakai pesanan itu tadi? Karena ya biar tampil hasil dari tabel pesanan ini agar tampil ke tabel-tabel yang ada di bagian admin. Nah, di sini ada berupa nomor dideklarasikan yang pertama dari 1, kemudian untuk tanggal itu adalah result dari tanggal, nama, nomor, dan seterusnya hingga ke bukti transfer. Ini ada image search ya. Tadi kan bukti transfer dari halaman utama berada di folder bukti TF. Nah, itu tinggal kita cari aja di bukti TF terus /tag php equal result bukti TF yang ini. Nah, ini adalah besar dari bukti transfernya itu berapa, 200. Ukuran dari ini bukti transfernya itu 200 kali 200 saya buat. Kemudian di sini bahwa ada form method post action lagi. Yang pertama type hidden ya, karena nggak perlu. Ini adalah status, dimana kita akan mengupdate status di sini nantinya. Nah, di sini untuk update statusnya kami membuat beberapa pilihan. Nah, yang pertama itu kayak ini ada verifikasi pembayaran, ada dikirim, diterima, hingga dibatalkan. Nah, di sini ada verifikasi pembayaran, kemudian dikirim, diterima, hingga didapat. Nah, kemudian di sini input type-nya ada submit, value-nya update status yang ini. Nah, nanti jika di sini dibuat atau diupdate, misalnya dikirim pesanan itu mau dikirim, langsung kita klik dikirim, langsung update status. Nah, di sini akan muncul pop-up status berhasil diupdate seperti itu. Dan juga di sini ada kayak untuk menghapus daripada data pesanan itu, maka kita membuat action hapus di mana ID-nya itu adalah result email. Nah, untuk yang hapus yang ini. Nah, jadi nanti jika ini sudah status pesanannya sudah dikirim, maka untuk yang di data pengguna maka akan langsung muncul yang namanya nomor resinya beserta statusnya diganti menjadi terkirim. Nah, baik, untuk fungsi-fungsinya akan saya jelaskan di atas. Ini yang pertama itu ada ini requirements tetap pakai ya, yang namanya koneksi itu harus dipakai. Kemudian ada mengecek apakah session emailnya itu ada atau tidak. Terus kemudian di sini ada action untuk menghapusnya ya, untuk hapus yang di bawah tadi. Dia mengambil variabel ID get ID, di mana saya menggunakan variabel SQL untuk menghapus pesanan di mana email sama dengan email. Nah, di sini koneksi tetap dipakai ya. Dan jika pesanan itu berhasil dihapus, maka akan muncul data pesanan berhasil dihapus seperti itu. Kemudian untuk postnya itu diletak di mana? Yang pertama tadi kan post submit ya, di bawah tadi ini post submit, namanya submit. Kemudian dia mencari email itu sama dengan session email ya. Ini tetap
variabel email itu sama dengan session email, di mana new status untuk ngepost daripada status itu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengupdate status itu menjadi apa gitu. Karena kan di sini yang diupdate hanya statusnya saja, yang bukti transfer dari nomor sampai bukti transfer itu tidak diupdate. Nah, jadi ini ada update pesanan, set status, dia mengambil variabel new status di mana email sama dengan email. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, kemudian daripada ini ada lagi tampilan database untuk pelanggan. Nah, ini ada pelanggan sama seperti database pesanan tadi ya. Ini hanya untuk menampilkan nomor, nama, nomor telepon, email, alamat, action yang dari pelanggan database pelanggan ini, tabel pelanggan maksudnya. Nah, ini hanya dimasukkan sama seperti sebelumnya, pelanggan. Nih, dia mengambil nama, nomor telepon, email, alamat dari tabel pelanggan. Sama halnya dengan tabel pesan. Nah, di sini pesan masih kosong ya, karena sebelumnya saya lupa menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesan itu. Yang pertama, dia ada di halaman kontak. Nah, ini. Nah, di sini ada folder kontak kami. Nah, di sini ada pesan untuk nama kamu, email kamu beserta pesannya. Misalnya di sini ada nama kamu, hari, emailnya. Kemudian pesannya misalnya websitenya perlu banyak perkembangan lagi. Nah, di sini ada info kontak yang terdiri dari nomor telepon, kemudian ada emailnya, kemudian ada alamatnya. Nah, di sini sebenarnya ada ada alamat ya, dimana lokasi Google Map lebih tepatnya. Cuman karena di sini jaringannya lagi gangguan, maka di sini tidak muncul. Nah, jadi jika sudah, ini bisa langsung kita kirim pesan dan akan muncul pesan terkirim, pokok pesan terkirim. Dan ini akan langsung masuk ke halaman pesan yang ada di halaman admin. Nah, ini langsung ada pesan website perlu banyak perkembangan lagi. Nah, itu source code-nya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, sama menggunakan action hapus, kemudian menggunakan koneksi, kemudian select from pesan, sama ya. Jadi ya mungkin segini saja presentasi dari hasil kerja dari diskusi kelompok kami tentang web developer tentunya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.